أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridha Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dan selamatkanlah kami dari azab neraka." Juga orang-orang yang bersabar, benar, taat, dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ahmad. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Via. Masya Allah. Teman-teman, kalau aku coba dalamin tadi, apa yang Allah sampaikan melalui Quran Surah Al-Imran ini, ada yang menarik menurut aku ya. Ketika Allah bilang tadi di ayat 14-nya bahwa manusia itu dijadikan menyukai hal-hal duniawi seperti wanita, anak-anak, harta benda, emas, perak, kendaraan, ternak, dan sawah ladang. Semua itu adalah kesenangan hidup dunia, namun yang terbaik di sisi Allah adalah tempat kembali, yaitu surga. Teman-teman, berkaitan juga dengan eh, tema kita malam ini gitu ya. Tadi kan nanti Kak Bagas akan bahas lebih dalam terkait perjalanan cinta.
pahami tahapan jatuh cinta. Nah ini poinnya teman-teman, pahami tahapan jatuh cinta. Jadi dari ayat itu aku sadar bahwa sebenarnya fitrah dari setiap manusia itu memang merasakan jatuh cinta gitu ya. Cuman jangan sampai cinta itu yang akhirnya justru yang tadinya fitrahnya sangat baik, nah karena pacaran, nah itulah yang menjadi rusak, sehingga yang harusnya kita jadi yang harusnya kita dapat pahala justru malah mendapatkan dosa. Gitu teman-teman. Perlu kita sadari bahwa ya Allah sudah sangat jelaskan secara clear gitu ya di ayat tersebut bahwa jangan sampai apa yang harusnya memang tadi fitrah kita sebagai manusia tapi justru menggiring kita malah jadi mendapatkan dosa. Untuk lebih dalamnya mungkin ada baiknya nanti bisa dibahas lebih lanjut oleh Kak Bagas, sekaligus juga aku sapa dulu nih Kak Bagas. Assalamualaikum Kak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini aku manggilnya apa nih Kak Bagas, Ustadz Bagas, atau gimana Kak? Panggil Mas aja. Mas aja, Masya Allah, Mas Bagas. Siap, Mas Bagas. Aku sebenarnya termasuk yang, Masya Allah ya, nggak nyangka sebenarnya sekarang bisa ngobrol langsung karena udah kayaknya semenjak aku setahun yang lalu kali ya aktif di Jovisa, aku juga mulai pelajari. Oh, Kak Bagas tuh sering ngisi dan, oh Masya Allah kontennya justru termasuk yang aku bacain, aku liatin gitu ya Kak Bagas, Masya Allah cukup membantu aku menyelesaikan beberapa permasalahan khususnya tadi ya pertanyaan-pertanyaan terkait pernikahan, taaruf dan lain-lain itu memang sangat membantu sekali dan tentu aku pikir itu juga sangat bermanfaat buat teman-teman Jovi Saltok dan juga masyarakat khalayak luas nih Kak Bagas. eh Mungkin yang teman-teman Jovisa yang sebenarnya baru join di komunitas ya beberapa aku lihat tadi di grup ada yang masih baru perkenalan. Mungkin aku juga perkenalkan juga nih Kak Bagas ini termasuk yang sering ngisi kajian, ngisi sesi sharing belajar bersama di Jovisa Talk teman-teman. Beliau ini adalah influencer taaruf yang monggo nanti teman-teman coba apa namanya tuh follow Instagramnya gitu ya sekaligus sebelum Kak Bagas mulai. Sebenarnya aku mau mention juga nih sambil Kak Bagas nanti menyampaikan materinya. Sebenarnya nanti ada hadiah juga buat teman-teman semua dari kami di Jovisa Manajemen buat teman-teman semua. Ada dua ebook, ebooknya Kak Bagas tentunya. Nanti teman-teman yang memang mungkin apa ya namanya tuh rezekinya dapat hadiah ini nanti akan dihubungi oleh admin. Tapi syaratnya teman-teman harus follow Instagram Kak Bagas di @bagas.ihsanuumam, terus @hazanah network, yang ketiga @solehastory, dan yang keempat @jovisa.id. Nah, itu pun juga udah Kak Admin share di kolom chat ya, teman-teman. Monggo di follow. Nanti insya Allah semoga teman-teman dapat hadiah tadi, yaitu buku dari kami, yaitu buku e-booknya Kak Bagas. Tanpa panjang lebar lagi, monggo Kak Bagas, aku persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, sudah nampak Kok Kak hening Bagas? ya? Udah muncul Degup layarnya. jantung, degup jantung kawan-kawan tuh kedengeran sampai sekarang. Dup, dup, dup. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Syukron kita ucapkan kepada Mas Ahmad sebelumnya yang sudah mempersilahkan kepada kami untuk menyampaikan materi buat kawan-kawan Jovisa nih. Jomblo visabilillah gitu. Jomblo visabilillahnya jangan kelamaan ya. Iya. Atau jangan-jangan masih ada nih yang tahun kemarin udah ikut webinar aku juga di Jovisa. Atau 2 tahun yang lalu barangkali. Atau 3 tahun yang lalu. Kok masih Jovisa nih? Bersyukur kita kepada Allah kawan-kawan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut membahas materi, aku pengen tahu dong, posisi kawan-kawan semua sekarang ada di mana? Coba absen dulu di kolom chat. Kalau nggak ada yang absen di kolom chat, nggak kita lanjutin nih. Kita cukupkan sampai di sini gitu. Aku juga nulis deh. Bagas Riau. Di Palembang, wah Masya Allah. Sukabumi, Padang, Urangawak, Sumedang, Banten, wah luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya nih Mas Ahmad. Luar biasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun berbeda kota ya kawan-kawan, kita dipersatukan dalam ikhwah, dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Siapa tahu juga nanti teman-teman ternyata nemu jodohnya di Jovisa nih. Kali aja Jovisa buka ini kan. Buka program jadi mak comblang gitu misalnya. Di Kompi bisa diperantarai sama sobat-sobat Jovisa. Amin. Tentang pahami tahapan jatuh cinta, hindari dosa pacaran. Sebenarnya materi ini nggak daging-daging amat lah. Artinya kalaupun jangan ini ya, jangan bayangkan kita ini seperti sedang kajian diisi oleh ustadz yang LC gitu misalnya ya kan? Kayak di pengajian gitu jangan. Kita santai aja, slow, nggak lagi dengerin sharing aja, sharing dari Mas Bagas. Kawan-kawan silahkan mau sambil rebahan silahkan, mau off cam silahkan. Yang penting apa yang kita sampaikan malam ini dapat diamalkan gitu. Jangan ada lagi sobat Jovisa yang katanya nggak pacaran tapi masih chat-chatan gitu kan. Yang katanya nggak pacaran tapi masih saling kepo-kepoin story gitu kan. Yang katanya nggak pacaran tapi saling reply story satu sama lain gitu. Yang nggak pacaran tapi ketika storynya di likes sama doi hatinya itu bergetar gitu. Padahal dia nggak sengaja kepencet layar barangkali. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Pahami tahapan jatuh cinta, hindari dosa pacaran. Oke, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang maknanya kira-kira kayak gini kawan-kawan. Kama qala gitu ya. Saat kita ini anak cucu Adam, manusia ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan ibu kita, kemudian dibentuk kita oleh Allah di sana, mulai dari sperma ketemu sel telur, kemudian jadi segumpal darah, kemudian semuanya mulai terbentuk, organ, sistem organnya, kemudian dibalut, kemudian ditutup semuanya, akhirnya terbentuklah jasad. Maka saat itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun au syaqiyun atau syaqiyun au sa'idun. Bikatsbi rizqihi, saat proses itu Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan rezeki kita, ajalihi ajal kita, amal kita, serta sa'idun au syaqiyun, bahagianya kita atau sengsaranya kita, di surganya kita atau di nerakanya kita. Semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita lahir. Kadar rezeki kita,
kapan kita mati, di mana tempatnya, bagaimana bentuk kematian kita, kemudian perbuatan kita, amal kita juga sudah ditetapkan, surga dan neraka kita juga udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita tidak rancu dalam memahami konsep takdir ini, para ulama membagi konsep takdir itu ke dalam dua hal. Ada yang disebut dengan takdir mubrom, ada yang disebut dengan takdir muallak, ya. Takdir mubrom, takdir muallak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu ya sesuatu hal yang memaksa kita lah. Artinya kita nggak ada pilihan di sana. Kita juga nggak pernah ngajuin proposal ke Allah gitu ya. Seperti lahir sebagai laki-laki atau lahir sebagai perempuan atau lahir dari suku Melayu, lahir dari suku Jawa, atau lahir dari suku Minangkabau, Batak, dan lain sebagainya, orang Indonesia, kita nggak pernah milih, ya kan? Tapi kita dipaksa, bahasa kasarnya. Ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seperti kita sekarang ini. Sedangkan takdir mu'alak, bukan takdir yang tergantung ikhtiar ya kawan-kawan. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu muallak. Kawan-kawan tahu muallak nggak sih? Muallak itu isim masdar dari kata allaqa. Sorry, isim maf'ul dari kata allaqa yu'alliku. Allaqa yu'alliku ta'liqan gitu kan masdarnya dan seterusnya. Wa zaka muallakun. Nah, muallak ini maknanya sesuatu yang digantung gitu. Digantung. Hanger baju kita saat kita gantung itu namanya juga muallak. Digantung. Maka takdir mu'allak ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya masih menggantung. Masa depan kita, kemudian rezeki kita kadarnya udah diatur nih. Cuma berapanya kan nggak tahu gitu tuh. Maka dia masih gantung, masih menggantung. Maka terhadap takdir mubrom yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita hanya ridho, ikhlas, sabar saja. Menerima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho, ikhlas, sabar. Dan di sini kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini nggak ada pilihan. Sementara terhadap takdir mu'allak, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala wajib memaksimalkan ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, dalam proses ikhtiar ini, setiap pilihan yang kita ambil akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fungsi ikhtiar? Adalah sebagai bentuk usaha kita dalam menjemput takdir itu. Apa fungsi doa? Adalah sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengerti nih, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, termasuk takdir itu sendiri. Kadang kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak sesuai hasilnya dengan ekspektasi kita. Maka disitulah kita meletakkan keimanan, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya tawakal, menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Dari hasil ikhtiar kita, dari hasil doa kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, apapun hasilnya, ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepadamu, ya Allah. Karena apa yang baik untukku belum tentu menurutmu itu baik. Dan apa yang menurutmu baik pasti baik untukku. Gitu. Terus jodoh, nah, yang bikin kalian itu masih ada di komunitas Jovisa sampai sekarang gitu kan. Kira-kira masuknya ke yang mana nih? Takdir mubrom atau mu'allak? Coba jawab dulu di kolom komen. Kalau mubrom komen pakai angka 1, kalau mu'allak jawab pakai angka 2. Iya, benar, benar. Jodoh itu masuknya ke takdir mu'allak. Apapun yang berada di masa depan kita, dia memang sudah ditetapkan oleh Allah gitu kan. Tapi dia masih mu'allak nih, masih gantung dia. Maka kita wajib memaksimalkan ikhtiar untuk menjemput takdir itu.
Apakah setelah kita mengetahui takdir membuat kita jadi malas, Mas Bagas? Tentu tidak. Justru seharusnya saat kita mengetahui bahwa sesuatu itu udah ditakar dan ditakdirkan untuk kita, usaha kita itu semakin maksimal, kawan-kawan. Teman-teman ingat ini nggak? Kisah Bilal bin Rabah tuh. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang dafana alaik, kata Nabi, tentang bunyi telapak sandal dia di surga itu udah kedengaran oleh Nabi. Artinya apa, kawan-kawan? Bilal itu udah ditakdirkan masuk surga. Kemudian dijawab Bilal apa? Ternyata dia punya amalan setelah wudhu selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah setelah mengetahui takdir Bilal itu masuk surga, Bilal itu bermalas-malasan ibadah? Apakah Bilal itu mengatakan, udah ditakdirkan masuk surga ini, ngapain lagi ibadah gitu kan? Enggak sama sekali. Justru Bilal itu semakin taat dia, semakin sikoh dia, semakin kokoh keimanannya, semakin teguh pendiriannya terhadap keimanan terhadap Islam ini. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Semakin kuat dia. Padahal dia tahu sudah ditakdirkan masuk surga gitu. Begitu juga saat janji Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Khandaq tuh. Dalam situasi yang amat terjepit. Lapar. Nyebrang cari makanan udah nggak bisa gitu kan. Karena paritnya udah kadung jadi nih. Mau ke belakang bahan makanan terbatas gitu. Maka kita kenal mukjizat Nabi itu. Salah satu mukjizat Nabi apa? Makan yang sedikit mengenyangkan. Di kondisi yang saat sempit itu, saat menggali parit itu kawan-kawan, ada sahabat yang kesulitan dia memecahkan itu. Jangan bayangkan menggali parit itu kayak di tempat kita ya, teman-teman. Di tempat kita ini kan tanah. Kalau ketemu batu pun paling gedenya ya segede ini atau segede ini gitu kan, kecangkul batu. Tapi selebihnya tanah gitu. Di tanah Arab itu, semuanya batu kawan-kawan. Bahkan bukitnya itu tuh batu gitu. Bayang nggak? Pas gali, yang digali itu batu. Jadi nggak cukup pakai cangkul gitu. Nah, di posisi yang sesempit itu, ketika Nabi langsung turun tangan memecahkan batu besar itu kan, kalau yang diucapkan Nabi apa? Maknanya kira-kira seperti ini. Roma akan taklukkan, Persia akan kita taklukkan, Konstantinopel akan kita taklukkan. Nah, apakah setelah mengetahui bahwa Konstantinopel, Persia, Romawi itu akan ditaklukkan oleh Islam, para sahabat bermalas-malasan? Tidak sekali. Justru saat api semangat dari Nabi itu, mereka justru tambah semangat tuh. Yang awalnya hampir putus asa karena Nabi mengatakan seperti itu, jadi makin semangat dia berikhtiar. Maka begitu juga dengan konsep takdir ini, teman-teman. Saat kita udah mengerti bahwa jodoh itu udah ditakdirkan, kita harus semangat menjodoh. Jangan sampai, aduh, mau mapan dulu atau nikah dulu ya, gitu. Mau S2 dulu atau nikah dulu ya? Ya nikah sambil S2 kan bisa. Maka jangan pesimis. Kita seharusnya lebih semangat dan optimis dalam mengejar menjemput takdir mu'allaq ini. Nah, simpelnya gini, kita ini kawan-kawan, anggap kita ya. Di dunia ini hanya hidup dalam 2 ranah saja. Pertama, dalam ranah yang bisa kita kendalikan, artinya melibatkan pilihan kita. Saat kita dihadapkan bukan satu masalah ya, dihadapkan dengan respon naluri yang ada dalam tubuh kita akan selalu mendapatkan pilihan. Nah, apa yang kita pilih, keputusan yang kita pilih saat ada respon dari naluri kita, baik itu kebutuhan dasar ataupun naluri yang ada dalam diri kita gitu ya. Keputusan kita dalam memilih itu ada dalam kendali kita. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ranah yang kedua ada berada di luar kendali kita. Nah, terhadap di luar yang kendali kita ini, itu tidak diminta pertanggungjawaban sama sekali. Apa yang berada di luar kendali kita? Takdir itu di luar kendali kita. Takdir itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap takdir kita tidak diminta untuk memilih, apalagi memaksa gitu. Ya Allah, berikanlah aku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, maka jangan berikan jodoh selain aku gitu. Itu memaksa. Jangan
terlalu memikirkan yang berada di luar kendali. Tindakan orang ke kita itu berada di luar kendali kita. Terhadap ini kita tidak akan diminta pertanggungjawaban, tapi dari respon kita yang berada dalam kendali tadi, itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sederhananya kawan-kawan, yang Allah minta dari kita dalam ikhtiar proses menjemput jodoh itu adalah fokus pada cara menjemput jodoh dengan cara yang benar. Bukan fokus pada siapanya, bukan fokus, bentar teman-teman, sini hujan. Oke, bukan fokus pada overthinking, bukan fokus pada melamun, memikirkan sesuatu hal yang membuang-buang waktu dan bikin kita capek sendiri. Ya Allah, kok dia nggak peka-peka sih? Ya Allah, aku tuh pengen jodoh sama dia. Walking dari sekarang boleh nggak ya? Aku punya dia, dia punya aku, tapi kita nggak pacaran gitu. Nggak bisa. Allah nggak minta kita fokusnya ke sana. Tapi Allah meminta kita untuk fokus pada cara menjemput jodoh dengan cara yang benar. Tapi gimana kalau jatuh cinta, Mas Bagas? Ini takdir atau pilihan? Ini gimana menurut teman-teman semua? Jatuh cinta itu takdir atau pilihan? Coba respon di kolom chat. Kalau takdir, komen pakai angka 1. Kalau pilihan, komen pakai angka 2. Ya, yes, betul. Dia itu takdir ini, jatuh cinta ini adalah bentuk bukan sentilan ya. Hmm, hadir akibat adanya naluri kita yang tersentil gitu. Ya, maka cinta itu fitrah, kawan-kawan. Cinta itu fitrah. Kayak yang dibilang Mas Ahmad tadi, cinta itu fitrah suci gitu. Cinta itu fitrah suci. Adanya cinta itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita puber, kemudian suka sama seseorang, nah itu fitrah tuh. Di situ belum ada dosa, kawan-kawan. Kapan dia itu diputuskan menjadi dosa atau pahala? Tindakan kita. Tindakan kita yang lahir saat naluri itu muncul. Respon kita terhadap naluri yang mendorong kita. Akankah kita mengungkapkan perasaan dengan jalan pacaran? Atau gimana nih? Mau kita ajak nikah tapi belum siap gitu. Karena pada hakikatnya otak kita itu terbatas, kawan-kawan. Otak itu kita ini terbatas. Dia hanya bisa menjawab bagaimana saja, how to saja. Bagaimana dalam ini ya, dalam hal merespon ini ya, merespon naluri dan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Baik itu rasa lapar, haus, tidur, buang air. Nah, itu kebutuhan dasar. Atau dalam merespon naluri kita. Naluri nau, misalnya emosional kita, cinta kita, empati kita, simpati kita gitu. Terdorong dia. Lihat kucing tertabrak misalnya, kasihan kita. Itu nalurinya terdorong tuh. Atau naluri bakoknya tersentil. Naluri eksistensi dirinya tuh. Direndahkan, kita pengen lawan balik gitu misalnya kan. Atau sisi kompetisinya itu berapi-api gitu. Atau naluri tadayunnya tersentil. Naluri beragamanya, mengkultuskan sesuatu. Otak hanya bisa menjawab bagaimana saja. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara melampiaskan marah, bagaimana cara jatuh cinta, bagaimana cara melampiaskan cinta, bagaimana cara marah, bagaimana cara mengkultuskan sesuatu gitu. Tapi dia tidak bisa menjawab sama sekali bagaimana cara yang benar. Anggap kita nggak kenal syariat Islam, kawan-kawan. Kira-kira bisa nggak kita jawab? Bagaimana cara makan yang benar gitu? Nggak bisa. Maka kita butuh satu landasan,
sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, maka kita tinggal tanya Allah, ini ya Allah, engkau yang ciptakan. Bagaimana cara makan yang benar? Biar aku nggak sakit nih, biar aku nggak mati nih. Bagaimana cara minum yang benar? Biar engkau ridho nih. Bagaimana cara marah yang benar? Bagaimana cara jatuh cinta yang benar? Karena kita ini adalah ciptaannya Allah. Maka manual booknya atau guide booknya itu harus dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kita gitu. Biar kita ini nggak zalim ke diri kita sendiri. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga kita ini butuh Al-Quran, kawan-kawan. Kita butuh Islam. Kita butuh tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Islam tidak hanya mengatur bagaimana ibadah kepada Allah saja. Tidak hanya bahkan seremeh-temeh keluar masuk WC aja kita diatur. Apalagi masalah jatuh cinta ini tentu kita juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan, hidup itu sebenarnya tentang pilihan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pilih, apapun tindakan yang kita ambil dari setiap naluri atau kebutuhan dasar kita sebagai manusia, termasuk rasa cinta itu sendiri, ingin direspon dia, melahirkan suatu perbuatan, maka pilihan atau tindakan yang kita ambil itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengaplikasikan atau melampiaskan naluri cinta tadi yang kata kita fitrah itu tadi, pacaran adalah cara yang salah. Kenapa kira-kira pacaran itu salah? Sebelum kita lanjut nih kawan-kawan, aku sambil minum ya. Mau mastiin dulu nih, di sini masih ada nggak teman-teman yang pacaran? Masih ada nggak teman-teman yang pacaran? Kalau ada, jawab ada. Kalau nggak ada, jawab nggak. Gitu. Oh, yang komen ada sepi nih. Kalau sepi tandanya apa, guys? Nol mantan, Kak. Wah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Beberapa ada yang nggak ada ya. Kita doakan sama-sama semua semua yang sampai detik ini masih pacaran, yang masih HTS-an, yang masih apapun lah istilahnya gitu ya. Kalau kata Mas Ahmad tadi apa? Pacaran syar'i. Pacaran syar'i gitu. Kita doakan kawan-kawan yang masih melampiaskan cintanya itu dengan cara yang salah. Dengan cara pacaran, kita doakan di majelis yang mulia ini walaupun secara virtual gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sampai detik ini masih pacaran, kita doakan agar segera putus. Wih, aminnya pakai caps lock. Sekali lagi, semoga yang sampai detik ini masih pacaran, kita doakan agar segera putus. Amin, ya Rob. Kenapa Mas Bagas didoakan putus, bukan didoakan segera nikah gitu? Karena dalam aktivitas pacaran itu sendiri, nanti ini kita bahas, disuruh nikah pun dia belum siap gitu. Siapnya kapan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi. Nah proses menjelang nikah itu ngapain dia dalam pacaran itu? 2 tahun, 3 tahun bukan waktu yang singkat kawan-kawan. Ada banyak aktivitas yang terjadi di sana. Ya, sebagaimana sabda Nabi. Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun zalika la mahalah. Fal ainan zinahuman nazuru wal uzunan zinahumal istima' wal lisan zinahul kalam wal yad zinahal batash wal rijlu zinahal khut wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu zalika al farju wa yukadzibu. Sederhananya gini kawan-kawan, setiap kita manusia ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap anggota tubuh kita ini potensi untuk berbuat zina. Kalau bahasanya potensi, itu kita belum dikenakan pahala atau dosa tuh kawan-kawan. Tapi tindakan yang lahir setelahnya lah nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka ainan kedua belah mata kita ini, kedua mata kita ini
Potensi zinanya adalah dengan melihat. Nah, dalam aktivitas pacaran itu mereka emangnya nggak saling lihat. Kalau ketemu itu tutup mata gitu misalnya. Saya nggak mau sehari ini ngapain aja. Nggak mungkin. Jangankan ketemu. Video callan aja juga saling tatap-tatapan tuh. Bahkan nyimpan fotonya kok di galeri gitu kan. Apakah itu tidak potensi zina? Iya kawan-kawan. Begitu pula dengan uzunan. Kedua telinga. Potensinya gimana? Potensinya adalah dengan al-istima, dengan mendengar tuh. Ya kan? TikTok, bahkan sleep call gitu kan. Teleponan. Sayang ini aku udah tidur duluan ya. Jangan dimatiin sayang HP-nya, aku pengen dengerin kamu nafas gitu. Itu dosa nggak dosa kawan-kawan? Lisan, zinahul kalam. Lisan, lidah, mulut. Potensi zinanya adalah dengan berbicara. Dengan berbicara kawan-kawan. Ada nggak orang yang pacaran itu dia cuma ngabarin ASMR nafas. Dia cuma ngabarin atau cecetan yang penting-penting aja. Nggak sama sekali. Basa-basi, rayu merayu, gombal menggombal gitu kan. Itu tuh, zina kalam tuh. Mas Bagas kok tahu persis sih? Pernah pacaran ya? Pacaran pernah nggak ya? Kayaknya HTS-an pernah deh. Ah, ya, tobati teman-teman, tobati. Serius, nggak ada gunanya. Nggak ada guna. Dan seterusnya. Maka benar, lata zina itu penting. Allah itu melarang kita untuk mendekatinya. Karena saat kita mendekati, memutuskan untuk pacaran gitu ya, maka secara sadar kita udah membuka pintu gerbang zina seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Tanpa ada batasan sama sekali dalam prosesnya. Sehingga pacaran itu, itulah yang menyebabkan pacaran itu haram kawan-kawan. Terus kalau nggak boleh pacaran gimana Mas Bagas? Solusinya apa? Nah, Islam itu hadir dengan solusi kawan-kawan. Tidak hanya melahirkan masalah tanpa solusi gitu. Kata Nabi apa? Menasihati kita nih anak-anak muda. Apalagi yang jomblo kan, khususnya untuk yang jomblo nih. Ya ma'syarus syabab, kata Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, ba'ah itu dalam kondisi siap menikah. Baik itu dari sisi kematangan biologisnya, dari sisi mentalnya, dari sisi kesiapan dia untuk survive ya dan bertanggung jawab baik itu sebagai suami ataupun istri gitu. Dan dari sisi ilmunya. Wa malam yastati' kalau belum siap bukan pacaran solusinya. Apalagi booking gitu. Bisa nggak sih aku tuh punya kamu, kamu punya aku tapi kita nggak pacaran tapi tiba-tiba berjodoh gitu. Nggak bisa. Bukan gitu. Yang diminta Nabi itu apa? Puasa. Puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, enggak kawan-kawan. Esensi dari puasa itu sendiri yang diperintahkan, yaitu menahan nafsu kita, menahan hasrat kita untuk berpacaran. Pahalanya besar kawan-kawan. Kata Imam Syafi'i, jomblo nih, yang dia menahan anak muda gitu, yang menahan dirinya untuk tidak pacaran, yang menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan perasaan karena takut mendekati zina, mati dia. Maka pahalanya setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid kawan-kawan. Jadi kalau mau mati syahid di era gempuran pacaran yang dinormalisasi ini kawan-kawan, maka istiqomalah dalam jomblo fisabilillah gitu ya. Maka biar kita nggak terjebak dalam dosa pacaran, setidaknya ada tahapan jatuh cinta dalam Islam. Kalau ini kita pahami, insya Allah kita nggak akan terjebak yang namanya cinta buta. Kalau ini kita pahami dan kita amalkan, kita tidak akan mencari ribuan alasan untuk membenarkan pacaran itu sendiri.
Kalau ini kita pahami dengan baik, kita nggak akan berani bernegosiasi dengan Allah tentang haramnya hukum pacaran ini. Tentang haramnya berinteraksi yang tidak perlu dengan lawan jenis. Pertama, ada yang namanya kagum. Yang kedua, ada yang namanya cenderung. Yang ketiga, ada yang namanya memutuskan mencintai. Yang keempat, ada yang namanya mengabadikan cinta. Kagum itu bagaimana? Kita masuk ke tahapan yang pertama. Kagum itu seperti apa, Mas Bagas? Kagum itu sederhananya naluri kita itu terpantik. Naluri kita tersenggol ya. Naluri simpati kita, naluri emosional kita, naluri cinta kita yang posisi cinta ada di situ. Kesentil dia. Karena apa? Karena fisiknya barangkali. Atau karena value yang dia punya. Atau karena harta. Atau karena prestasi, kedudukan, dan lain-lain. Ada sesuatu hal yang membuat kita suka aja. Dan itu boleh terjadi ke banyak orang. Artinya kita boleh kagum ke 10 orang, ke 15 orang, ke 20 orang. Sebab apa? Sebab ada value yang kita suka. Baik itu dari fisik, nilai yang dia punya, harta, prestasi, kedudukan, dan lain-lain. Kagum. Di sini belum ada dosa, kawan-kawan. Dan ini fitrah tadi kan kita bahas. Itu boleh ke orang banyak. Kemudian, tahapan yang kedua, sebelum masuk ke tahapan yang kedua nih, dalam proses ini sebenarnya saat kita sudah mengagumi banyak orang, ya, dan barangkali kita mungkin emang belum siap nikah gitu kan, kita kagum ke banyak orang. Nah, ini kita tulis atau kita list tuh, banyakin siapa aja orang yang kita kagumi. Apa sebab kita kagum ke dia? Nilai yang dia pegang, prestasinya gitu misalnya, atau apapun, turunin itu semua, turunin semua. Nah, sampai saatnya nanti proses itu sudah mengantarkan kita dalam kondisi siap untuk menikah, kita sudah bisa tuh menentukan tipe jodoh yang kita butuhkan. Dari apa? Dari semua hal yang membuat kita kagum ke mereka. List tuh. Aku kagum karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Terus berarti aku butuhnya jodoh atau pasangan ya yang akan mendampingi aku nanti sampai ke surga gitu. Yang memiliki karakter yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. List semuanya tuh. Maka fokus kita itu ingat tadi bukan siapanya tuh ya kawan-kawan, tapi tentang bagaimana cara kita menjemput jodoh dengan cara yang baik. Termasuk dalam menentukan kriteria ini bukan siapanya yang kita kejar, tapi karakternya, karakter yang kita suka. Apa yang membuat kita suka? Nah, kemudian setelah kita list nih semua yang membuat kita kagum ke mereka, secara otomatis dari banyaknya orang ini akan terseleksi dia. Akan terseleksi dan masuk ke tahapan yang kedua nih, cenderung. Secara nggak langsung, nggak sadar, kita akan cenderung ke orang yang sesuai dengan tipe kita. Barangkali dari 100 yang kita list, ada 80 di dia. Atau ada 70 di dia. Atau 50% ada di dia. Atau 60 ada di dia. Kalau 100 kayaknya nggak ya kawan-kawan. Karena nggak ada manusia yang sempurna kan. Jadi artinya kalau udah cenderung, ini akan otomatis ke seleksi nih. Tahapan selanjutnya adalah memutuskan mencintai, baru memutuskan ya, belum mencintai ya, baru ingin mencintai gitu. Tapi sebelum masuk ke tahap ini, kita harus tanya dulu tuh ke diri kita, udah siap atau belum. Kalau kita belum siap, opsinya tadi apa kawan-kawan? Ya betul, puasa, menahan, nggak ada opsi pacaran tuh. Kalaupun kita udah siap, pastiin juga nih orang yang mau kita ungkapin perasaannya, yang kita mau confess ke dia, pastiin juga dia udah dalam kondisi siap nikah atau belum gitu kan. Pastikan. Tanyakan ke yang lain. Ya kan? Tanyakan ke yang lain. Tanyakan dari berbagai sumber gitu. Tentang kondisi dia ini udah siap nikah atau belum. Kalau belum, cari yang lain. Kenapa semudah itu Mas Bagas? Karena di sini kita belum boleh jatuh cinta.
Kita fokusnya ke karakternya gitu. Barangkali dia ini, dan kita kan nggak tahu jodoh kita siapa kan. Kita nggak tahu jodoh kita siapa, maka kita harus memaksimalkan ikhtiar itu semaksimal mungkin. Kalau belum siap, jangan dipaksa gitu. Buka ruang untuk berproses dengan orang lain. Kalau dia udah siap misalnya, baru lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Tapi kalau belum siap tadi tahan ya, nggak boleh mengungkapkan perasaan. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu memutuskan untuk mencintai. Maka disinilah terjadinya proses ta'aruf itu sendiri. Idealnya ta'aruf itu seperti apa, Mas Bagas? Yang paling aman itu pakai CV, kawan-kawan. Pakai CV dan pakai mentor. Atau pakai murabbi. Kalau kawan-kawan sedang kuliah sekarang, cari LDK di kampus masing-masing, lembaga dakwah kampus tuh. Nah, di situ biasanya mereka ada kegiatan halakoh. Nah, di setiap halakoh ini ada murabbi namanya. Atau murabbiyah yang cewek kan. Nah, idealnya saat kita ingin ta'aruf itu bukan ingin ta'aruf sama dia gitu. Enggak, tapi kita fokus ke diri sendiri. Kita udah siap nikah, bikin CV, isinya tentang diri kita, kemudian pasangan yang kita harapkan dari sisi karakternya, kita serahkan CV itu ke murabbi kita. Ustadz atau ustazah, Ana udah siap nikah, ini CV ta'aruf Ana. Ana siap berproses dengan siapapun yang sekiranya menurut Ustadz atau ustazah cocok dengan kriteria yang Ana tulis di CV. Nah, gitu kan. Nah, nanti pandai mereka tuh mencarikan bergerilya mereka antara forum murabi itu mencarikan satu sama lain. Oh, ini cocok nih. Nanti CV calon kita itu dilempar ke kita. CV kita dilempar juga ke calon itu. Ini belum ketemu nih. Masih antara murabi dan murabiah gitu kan. Masih antara murabi kita, masih antara ustadz-ustadz kita gitu. Nah, kalau sekiranya CV itu cocok baru dipertemukan. Nah, saat proses ini kawan-kawan, tanyakan tentang semuanya saat ta'aruf itu. Jangan ada yang sampai ke skip gitu. Kelemahan pacaran itu di sini. Mereka udah terlanjur cinta duluan dan berharap berlebih gitu. Sehingga akal mereka itu udah tertutup dia. Nggak peduli kawan ini punya kekurangan yang sebenarnya nggak bisa ditoleransi. Aku punya kenalan kawan-kawan. Yang dia itu umur pernikahannya kemarin kalau nggak salah nggak nyampe setahun lah. Hitungan bulan lah masih. Aku tanya, apakah dia nikah muda Mas Bagas? Enggak. Dia nikah umur 30-an tahun. Yang laki-lakinya. Yang ceweknya juga begitu. Artinya kalau dilihat dari usia udah matang, sangat matang lah. Udah dewasa lah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pisah. Setelah aku tanya, kenapa? Kenapa bang? Aku manggilnya abang. Apa masalahnya bang? Nggak ketemu jalan tengahnya tadi kita. Si cewek ini, mantan istrinya, minta tinggal sama orang tuanya. Ingin ngerawat orang tuanya mungkin ya karena udah sakit, barangkali udah tua gitu kan. Dan dia kekeh, nggak bisa ditoleransi gitu. Dan si kawan ini yang suami yang laki-lakinya, dia mungkin merasa nggak cocok juga tinggal sama mertua gitu. Jadi dia kekeh tuh keluar rumah. Istrinya nggak bisa gitu. Dia kekeh dengan alasannya sendiri dan itu logis kawan-kawan. Dan suami ini kekeh dengan pendirinya juga logis gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pisah. Aku bertanya-tanya ke diri aku kawan-kawan. Ya Allah, bukannya ini harusnya udah selesai sejak masa ta'aruf gitu. Mau tinggal di mana dan opsi untuk tinggal mandiri itu nggak bisa ditoleransi sama sekali. Itu misalnya kan harusnya ini udah clear sejak sebelum nikah. Ternyata usut punya usut, dia udah pacaran lama ternyata teman-teman. Dan itu tadi cintanya itu udah terbangun sejak awal. Jadi udah nggak open negosiasi lagi di kepalanya itu harus nikah sama dia kalau nggak bisa sama orang lain. Akhirnya setelah dipaksa, ada banyak hal yang miss sebelum nikah nggak dibahas sama sekali, termasuk termasuk masalah tempat tinggal ini ujungnya apa? Mereka pisah. Maka jangan itu sampai terjadi ke kita kawan-kawan. Nauzubillah. Aku udah nulis nih 30 pertanyaan saat ta'aruf. Mungkin hadiah kuisnya bukan ebook yang ini ya, bukan ebook yang ini ya. Nanti kita carikan ebook yang lain.
untuk kuis hadiahnya. Karena ini dijual, belikan kawan-kawan. Ini aku udah tulis 30 pertanyaan saat ta'aruf. Krusial yang perlu dibahas. Untuk meminimalisir konflik pernikahan dengan mengenal calon pasangan. E-book ini udah dibaca 6.000 lebih kawan-kawan. Udah terjual 6.000 kopi. Ya, harganya 49.000. Tapi khusus untuk Sobat Jovisa malam ini kita buat diskon. Dari yang 49.000 jadi mulai dari 19 ribuan aja. Dan ini terbatas. Sekali lagi, diskon ini terbatas, jumlahnya aku batasin. Setelah ini aku bakal share kode kuponnya kawan-kawan. Siap-siap war ya. Siap-siap war karena terbatas nih. Terbatas dia. Ada 15 totalnya kalau nggak salah. Ini kawan-kawan semua di sini ada berapa? 120. Cepat-cepat dia dapat ya. Ah, dari 49.000 jadi 19 ribuan. Kode kuponnya apa Mas Bagas? Ya, kode kuponnya sesuai dengan ini ya, momentum kita ya. Ya, oh belum kawan-kawan. Pakai kode voucher berikut saat CO buat dapetin diskonnya. Dah, siap-siap ya. Bentar, bentar dulu. Nih kita jelasin nih di mana belinya nih. Kita jelasin. Ah, nih. Ada 2 kupon diskon 60%, cuma ada 2 biji. Masukkan kode kuponnya Kurban 60. Cuma ada 2, cepat. Dan ada 3 biji kupon diskon 50%. Tanpa spasi ya. Kurban 50. Dan ada 10 biji kupon diskon 40%. Kode kuponnya Kurban 40. Gimana belinya Mas Bagas? Nah, ini websitenya kawan-kawan. Nah, belajarquran.my.id garis miring ebook ta'aruf atau klik link yang ada di bio Instagram aku. Oh, ini orderan udah mulai masuk. Kalau diskon ini nggak bisa, berarti udah habis ya kawan-kawan. Silahkan maksimalkan atau manfaatkan kupon yang tersisa. Kalau ini udah nggak bisa, berarti ini. Kalau ini udah nggak bisa juga, berarti udah habis gitu. Oke, semua siapa cepat dia dapat. Silahkan ambil ini. Nah, itu dia linknya kawan-kawan. Atau klik link yang ada di bio Instagram aku juga boleh. Oke, yang udah check out sabar ya. Nanti setelah webinar, insya Allah semua akan dikirim serentak. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Dan nanti saat proses ta'aruf, silahkan kawan-kawan tanya semuanya ke calon pasangan. Tanpa ada rasa nggak enakan sama sekali. Tanya semuanya, visi misi, kemudian sampaikan kekhawatiran kita sebagai calon suami atau sebagai calon istri ya. Misalnya, bagi calon istri nanti setelah nikah aku tetap pengen kerja, gitu misalnya kan. Boleh nggak nih? Terus sumber keuangan dari mana? Dan ta'aruf ini dilakukan oleh mereka yang udah siap kawan-kawan. Artinya apa? Mereka juga harus udah siap untuk membahas hal-hal yang krusial. Termasuk kadang terdengar sensitif tapi perlu untuk ditanyakan. Seperti gaji, mahar, hutang, dan lain sebagainya. Itu perlu dibahas. Dan kita nggak boleh baper ketika ditanyakan hal itu. Ya, itu perlu dibahas. Perlu ditanyakan. Agar apa? Agar semuanya clear di awal. Nah, sebagai bentuk memaksimalkan ikhtiar kita tadi ya. Setelah itu kalau udah cocok, jangan langsung putuskan menikah dulu. Libatkan Allah juga dalam prosesnya. Setelah kita tanyain semua topik krusial tadi, kita nggak cuma dari sisi dari dianya aja ya. Kalau pacaran kan cuma percaya dari dianya aja nih. Kalau ada sumber dari orang lain kita nggak percaya tuh. Nggak dia nggak kayak gitu kok orangnya. Nggak dia baik kok orangnya. Nggak kok dia biasanya nggak kayak gitu. Dan lain sebagainya. Udah tertutup tuh akal dan hati kita tuh udah ketutup dia. Tapi saat ta'aruf, kita nggak hanya memanfaatkan momentum saat tanya jawab sama dia aja nih. Tapi kita wajib cari sumber data sebanyak-banyaknya informasi tentang dia. Ya kan? Informasi tentang dia gitu. Informasi tentang dia. Kalau semuanya udah kekumpul, bahkan kita boleh mengirim utusan loh kawan-kawan. Mata-mata gitu.
untuk memata-matai dia gitu kan. Atau tanya lewat adik-adiknya, abangnya atau sahabatnya, itu boleh, sangat boleh sekali. Sehingga kita punya banyak referensi tentang dia nih. Nah, terakhir ikhtiar kita sebagai manusia udah maksimal, kita istikharah, kita minta sama Allah, kita minta pendapat orang tua kita juga, kita doa, kita hajud, kita istikharah gitu kan, sampai nanti ada kecenderungan dalam hati kita, baik itu untuk melanjutkan atau untuk stop dengan proses ta'aruf ini, nggak dilanjutkan. Ta'aruf itu. Ingat teman-teman, ta'aruf yang berhasil itu bukan ini ya, bukan yang menghasilkan pernikahan ya. Tapi ta'aruf yang berhasil itu adalah ta'aruf yang dalam prosesnya itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam prosesnya justru menjauhkan kita dari Allah, maka ta'aruf kita gagal. Adapun urusan jodoh atau tidak itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta pertanggungjawaban dari kita adalah memaksimalkan ikhtiarnya dengan cara yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fokusnya ke caranya. Kalau gagal dengan ini, jangan tutup diri dengan yang lain. Even ke berondong kawan-kawan. Yang lebih muda dari kita, bagi yang cewek misalnya kan, buka. Buka ruang itu. Termasuk yang laki-laki juga nih. Buka juga ruang yang barangkali dengan cewek-cewek yang lebih tua dari kita. Udah berproses ke yang lebih muda atau sebaya berkali-kali ternyata gagal. Maksudnya itu belum ketemu jodohnya gitu kan. Buka ruang itu ke yang lebih tua secara usia gitu misalnya. Karena bukan siap nikah itu bukan dilihat dari usianya kawan-kawan. Orang yang usianya 30 tahun, tapi persiapan nikahnya itu baru dimulai dari umur 29, lebih siap mereka yang nikah umur di 23 tahun, tapi persiapannya udah sejak umur 18 tahun misalnya. 5 tahun persiapannya tuh, menjelang nikah. Sementara yang nikah umur 30, dia baru 29 start untuk belajarnya. Start untuk bertanggung jawab belajarnya tentang dunia pernikahan ini. Maka yang nikah umur 23 itu jauh lebih siap gitu. Ngerti ya maksud aku teman-teman? Jadi buka ruang itu seluas-luasnya agar potensi jodoh kita itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah istikharah selesai, kita udah menemukan kecenderungan hati dan referensi kita juga udah banyak. Ternyata cocok, baru kita nikah. Kalau seandainya nggak cocok, ya ulang dari sini lagi gitu. Ulang dari sini lagi, cari. Nah, kalau ketemu yang belum siap, cari yang udah siap gitu kan. Baru ulang lagi sini prosesnya. Kalau udah cocok, baru lanjut nikah. Nah, disinilah kita boleh meluapkan cinta kita itu sebrutal mungkin. Disinilah kita bisa meluapkan nafsu kita itu sebrutal mungkin. Dengan cara tetap yang diridhoi oleh Allah ya. Karena pada hakikatnya kawan-kawan, tidak ada tempat untuk melampiaskan cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di luar ikatan pernikahan. Ini sorry kawan-kawan, ceweknya nggak berhijab nih. Nggak berhijab nih. Nggak ketemu soalnya karakternya di Canva. Tapi poinnya bukan ini ya, poinnya di sini nih. Jadi, cinta itu pada hakikatnya tidak pernah meminta kita untuk menanti, untuk menunggu 2 tahun atau 3 tahun atau setelah lulus kuliah gitu ya. Karena cinta itu hanya mengambil kesempatan atau tentang merelakan atau mengikhlaskan. Jemput dia karena cinta kepada Allah atau ikhlaskan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen semuanya di sini pengen dapat jodoh yang baik kan? Pengen dapat jodoh yang baik kan? Kalau pengen jawab pakai pengen Mas Bagas gitu. Kalau nggak dijawab nggak kita selesaiin. Iya, pengen, bener. Maka jodoh yang baik itu tidak akan pernah kita jumpai dengan cara pacaran. Ya, oke, mungkin itu sedikit materi dari aku kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini nggak ada yang menjemput jodoh dengan cara yang pacaran lagi ya. Kalau udah terlanjur pacaran gimana Mas Bagas? Nanti kita bahas. Kalau ada pertanyaan itu dari kawan-kawan kita bahas insya Allah. Gimana materinya kawan-kawan? Cukup daging atau bi aja? Kalau daging komen daging Mas Bagas. Tambah api di ujungnya. Daging kurban.
Apinya nggak ada nih. Harus pakai api lah. Daging gitu. Biar nyate gitu kan. Nggak, biasa aja. Sorry ya, Mas Nopal. Mungkin Mas Nopal boleh cari banyak referensi lagi tentang ini. Terima kasih kawan-kawan. Kita kembalikan ke Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, daging banget sebenarnya Kak Bagas. Banyak yang komen daging sapi, daging kambing tuh. Tinggal di satenya nih. Oke teman-teman, eh, kita lanjut sesi pertanyaannya. Udah ada banyak chat masuk terkait pertanyaan adapun, tapi kita coba untuk teman-teman yang berani raise hand dulu nih. Ada Kak Amelia. Assalamualaikum Kak Amelia. Waalaikumsalam. Oke Kak, silakan Ya. disampaikan nama, asal, terus username Instagram dan pertanyaannya. Oh ya, berarti Instagramnya nanti di kolom chat aja ya. Boleh, boleh Kak. Nah, Bismillah, izin bertanya nih. Ada dua fenomena. Pertama, yang membentuk apa sih? Saya tuh pengen kayak kayak sosok-sosok Mas Bagas ini mencerahkan. Nah, apa nih? Pertama nih, eh, mengenai fakta bahwa laki-laki itu lebih lambat, hmm, kecerdasan emosionalnya matang dibanding perempuan. Nah, di sisi lain ada fakta bahwa ada tren tuh lelaki tidak bercerita. Tiba-tiba ya statistically udah tinggi aja angka suicide-nya gitu. Kemudian eh, saya pengen Mas Bagas di sini meluruskan mengenai apa sih sebenarnya yang mesti didorong dari lelaki calon imam kami ini mengenai eh, kecerdasan emosional ini, Kak Bagas. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Amelia di Ternate. Sorry, Kak. Oke, terima kasih Kak Amelia dari Ternate. Masya Allah nih, Kak Bagas. Sepertinya sangat spesifik guys pertanyaan. Tafadol Kak. Makasih banyak Kak Amelia. Semoga sehat selalu, keluarganya juga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih juga Mas Ahmad, langsung jawab ya. Bagaimana sih seharusnya calon suami itu atau sebagai laki-laki ini mempersiapkan kecerdasan emosionalnya sebelum nikah gitu ya. Nabi nikah di usia yang relatif muda juga kawan-kawan. Beliau nikah di umur berapa? Coba jawab dulu di kolom chat. Umur 2, ya, 25, 26. Muda kawan-kawan. Tapi apa yang membuat Nabi itu cerdas secara emosional dan dewasa juga secara emosional? Wah, kalau kita bandingin masalah dengan Nabi ya, nggak ada apa-apanya masalah kita kawan-kawan. Asli, beliau itu udah dibentur sejak kecil. Dari proses benturan-benturan dari masalah yang ada itu beliau jadi terbentuk gitu. Maka siap nikah itu sebenarnya dari sisi laki-laki ya, dan yang aku rasain juga bukan hanya tentang siap menafkahi, tapi siap bertanggung jawab penuh, baik itu sebagai suami gitu. Sebagai suami wajib bertanggung jawab penuh atas apa? Atas ya tanggung jawab kita kepada istri gitu. Artinya kita wajib memenuhi hak-hak mereka sebagai istri. Maka bukan transaksional yang diinginkan. Artinya aku udah beri kamu nafkah, maka aku bebas ngapain aja gitu. Nggak bisa. Aku udah fokus nyari uang, kamu fokus di rumah didik anak. Aku mau main game aja sehari. Nggak bisa. Artinya siap menikah itu ya kita harus siap bertanggung jawab. Menjadi seorang suami. Nggak harus mapan ya kawan-kawan. Tapi kalau bahasa mentor aku tuh nggak harus mapan. Tapi harus siap survive gitu. Siap dia untuk fight gitu. Mengorbankan segalanya dengan cara yang diridhoi oleh Allah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istri. Maka untuk membangun kecerdasan emosional itu ya harus mandiri. Kita harus mulai dari sekarang gitu.
untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Masalah apapun. Masalah keuangan, masalah dengan kawan sekantor, masalah keluarga. Nah, proses itulah kawan-kawan yang membuat kita punya mental yang bagus, punya kecerdasan emosional yang bagus. Sehingga saat nanti kita udah dipertemukan dengan jodoh dan udah menjadi suami nih, kita bisa menjadi kowam. Kita bisa menjadi sosok yang betul-betul bisa mengarahkan keluarga ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cita-cita kita sebagai seorang laki-laki ya. Tentu membawa keluarga kecil kita dan keluarga besar kita dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul kembali bersama di surga gitu. Gitu sih Kak Amelia. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, semoga menjawab Kak Amelia. Kita lanjut ke penanya raise hand berikutnya. Barusan dari Ahwat, sekarang dari Ikhwan dulu nih. Kak Iqbal Faisal Aji. Assalamualaikum Kak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Silakan aja. Kak Iqbal. Ya, Oh ya, terima kasih Mas Ahmad. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa open kamera. Assalamualaikum Mas Bagas. Mau tanya nih, gimana caranya kita agar bisa istiqomah? Karena pada dasarnya manusia itu sering diselimuti hawa nafsu untuk berbuat yang tidak baik. Gimana caranya agar tidak berbuat maksiat yang dulunya sering diulangi. Kali ini orang itu tuh pengen taubat di jalan yang lurus. Mohon doanya ya untuk sahabat Visa semua dan untuk Mas Bagas. Gimana caranya untuk istiqomah? Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya berat nih Mas Ahmad. Istiqomah gitu. Istiqomah itu memang berat kawan-kawan. Asli berat. Bahkan kata para ulama apa? Al istiqomatu khairun min alfi karomah gitu kan. Istiqomah, satu istiqomah keistiqomahan itu jauh lebih baik daripada 1.000 karomah. Karomah itu kemuliaan lah yang Allah berikan gitu. Kan kenapa? Karena istiqomah ini hilang, karomah hilang semua gitu. Maka istiqomah itu berat. Aku sendiri pun juga jatuh bangun gitu. Juga jatuh bangun. Bahkan semua kita berproses juga kayak gitu. Maka menurut aku untuk istiqomah dengan grafik keimanan yang tetap kayak gini atau naik terus itu kita nggak bakal bisa. Secara fitrah kita itu memang punya bukan bukan berarti dosa itu boleh ya. Secara fitrah kita itu memang gampang jatuhnya gitu, mudah jatuhnya. Gampang jatuhnya saat apa? Saat maksiat. Saat maksiat itu jatuh tuh. Dan kapan saat dia naik keimanan itu saat dia taat kepada Allah. Maka saat iman kita naik itu kawan-kawan bus dia. Yang wajib-wajibnya berjamaah gitu misalnya kan. Kemudian yang sunnahnya ditingkatkan. Sehingga saat kita futur atau lagi jatuh imannya, yang wajib-wajibnya nggak ketinggalan nih, nggak tinggal dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus sibuk. Harus sibuk. Harus punya tujuan besar yang pengen kita kejar. Semakin besar tujuan kita, maka rincian kegiatannya itu akan semakin rinci tuh. Tapi kalau kita nggak punya tujuan yang kita kejar, maka kita akan stuck di situ-situ aja, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ada aku punya ebook lagi, judulnya Hijrah dari Dosa Kecanduan Pornografi, kalau nggak salah tuh. Di situ aku bahas tuh, teknikalnya gimana. Di antaranya ya harus sibuk dan alihkan gitu. Saat ada dorongan ingin bermaksiat, ini saat ada dorongan bermaksiat nih, alihkan. Mau itu push up, mau itu lari, mau itu main game, mau itu scroll TikTok yang isinya video Timothy semua gitu misalnya kan, biar kita semangat nyari uang nih gitu. Sehingga kita teralihkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, jauhi pemicunya. Jauhi pemicu yang membuat kita jatuh.
Pacaran ini salah satu pemicu kita bermaksiat dan lalai kawan-kawan. Maka jauhi dia. Apalagi, misalnya di TikTok lebih banyak mudorotnya, hapus akun kita, hapus akun TikToknya. Dekatkan, serta di sisi lain dekatkan kita pada sesuatu hal yang meningkatkan value kita. Komunitas, organisasi, kepanitiaan, kemudian urusan pekerjaan, bisnis, jualan. Nah, kesibukan itu insya Allah akan mengalihkan kebiasaan buruk kita atau mengalihkan kecanduan kita dalam tanda kutip untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawan-kawan kita semua yang hadir di sini diistiqomahkan oleh Allah dan nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Mas Bagas. Kita lanjut kolom chat dulu kali ya. Karena ada 8 pertanyaan di kolom chat nih. Tapi aku izin merger nih, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sama ya, teman-teman. Pertama dari Kak Hanifah Bekasi. Nah, sekaligus aku merger pertanyaan dengan Kak Wiwin nih. Jika ada yang berjanji ingin menghalalkan kita, tapi di tengah jalan membatalkan tanpa alasan syar'i. Ketika ditanya kenapa, Ikhwannya menjawab tidak semua janji harus ditepati gitu, Mas Bagas. Nah, padahal hal itu sangat menyakitkan sehingga tidak membuat ridho. Apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Nah, sekaligus nih dari kawin gimana cara pulihnya nih Kak kalau udah sakit hati kayaknya. Langsung, Mas Ahmad. Langsung Mas Bagas. Oke, thank you. Nah, itu tadi kawan-kawan. Balik lagi kita ke materi itu. Fokusnya bukan ke siapanya, fokusnya ke karakternya. Kalaupun misalnya kita udah terlanjur melibatkan perasaan dalam proses itu, kita dan dia menolak misalnya tanpa ada memberi alasan, menurut aku pribadi ya, kita nggak perlu tahu alasan itu. Kita nggak perlu tahu. Ya cukup tahu aja lah. Ya udah, mungkin belum jodoh aja gitu. Dan mungkin kitanya ini value-nya di sini nih, dia masih di sini nih misalnya. Jadi dia merasa nggak cocok tuh. Berarti kita harus cari yang lain gitu. Kalau kata Ustaz Somad apa? Patah tumbuh, yang hilang berganti. Mati satu, tumbuh 1000 gitu kan. Jadi menurut aku pribadi nih, untuk kakaknya yang barangkali udah terlanjur melibatkan perasaan ya dalam proses itu, move on, move on. Laki-laki nggak cuma dia. Dan aku punya teman kawan-kawan. Ini kisah nyata ya. Artinya itu memang teman sama sekolah lah. Satu alma mater kita di pondok dulu. Jadi dia udah suka sama temennya satu angkatan ini sejak di pondok. Tapi dia memang nggak pacaran kawan-kawan. Dia memang ya dipendem aja lah gitu. Cinta dalam diam lah bahasanya kan. Dan dia lulus ke Al-Azhar, Mesir, kuliah dia. Dan di sana dia aktif di berbagai organisasi, aktif ngisi kajian, aktif ngisi halakoh juga. Dan orang-orang yang kayak gitu kawan-kawan, pasti banyak cewek dalam tanda kutip yang suka sama dia. Dan ada beberapa tuh yang udah confess bahkan ke dia. Yang pengen berproses lah, pengen ta'aruf, pengen ngajak nikah. Tapi dia selalu nolak dengan jawaban hati aku tertinggal di Indonesia gitu bahasanya kan. Nah, pulang-pulang ke Indonesia kawan-kawan, dia udah dalam kondisi siap nikah juga, udah punya tabungan juga, udah bersiap survive juga insya Allah. Dia lamar lah. Ini orang yang dia suka sejak zaman SMA tuh. Berapa tahun berarti? Taman SMA umur 18 tahun. Taruhlah dia udah mulai suka di umur 17 gitu misalnya kan. Tamat kuliah dari Al-Azhar mungkin 22 atau 23 tahun. Berarti ada 6 tahun tuh mendam perasaannya. Pulang ke sini, dia lamar itu cewek ke rumahnya, lamar dengan cara yang terhormat, ta'aruf, jalannya proses ta'aruf, khidbah nih, udah dilamar dan diterima oleh keluarganya gitu. Oh senang ya, bukan main kawan nih. Hatinya berbunga-bunga gitu kan. Setiap tidur senyum aja terus. Woi diterima nih. Aku mau nikah sama dia nih gitu kan. Dan dilalah beberapa minggu setelah itu dapat kabar bahwa ternyata orang tuanya jadinya nolak nih.
artinya nggak mau nikahin dalam waktu sekarang dulu gitu. Dan orang tuanya nggak ngasih jawaban kenapanya gitu. Kenapa? Gitu. Nggak dijawab sama orang tuanya. Orang tua yang cewek ya, sama orang tua yang cewek. Dan menurutku temen aku ini ngerasain apa yang dirasakan sama kakak sekarang nih. Oh dia galaunya bukan main. Begadang, ibadahnya jadi rusak. Artinya sering masbuk sholatnya gitu kan. Bahkan subuhnya kesiangan karena begadang tadi. Oh patah hati lah kawan-kawan di posisi yang kayak gitu kan. Sampai akhirnya bahkan uang tabungannya udah dibeliin ke motor tuh, ke motor baru. Sampai akhirnya dia nemu satu, bukan hidayah ya, satu kalimat lah yang menjadi hidayah bagi dia menurutku dari bapak-bapak namanya Pak Habib. Beliau udah almarhum tuh. Dia sampaikan doa istikharah itu bukan hanya sekedar doa untuk ritual aja, tapi betul-betul kita pahami maknanya dan kita amalkan. Ingat bunyinya apa ya Allah? Kalau dia baik untukku, untuk diriku, agamaku dan kehidupanku setelah menikah, mudahkan ya Allah, dekatkanlah ya Allah, gitu kan. Tapi kalau dia tidak baik untukku, agamaku dan kehidupanku setelah menikah, jauhkanlah ya Allah, sulitkanlah prosesnya. Maka kalau ada prosesnya sulit ini bisa jadi bukan terbaik menurut Allah, kata dia gitu. Karena dari kalimat itu dia sadar barangkali, dia berdoa seperti itu, tenang hatinya kawan-kawan. Maghrib dia berdoa, jam 10 malam dia dapat telepon dari kawan seangkatannya waktu kuliah di Mesir. Dia tawarkan, dia nanya, kabarnya kok nggak jadi nikah ya tadi gitu kan. Nggak usah bahas lah. Ini lagi sedih kali, masih belum move on aku nih katanya gitu. Akhirnya teman aku ini dia bilang, untuk nikah mungkin nggak bisa deh. Uang udah aku pakai soalnya untuk ini. Untuk beli motor katanya. Tapi untuk ta'aruf dulu boleh lah tadi gitu kan. Akhirnya kan dia udah move on, dia berani buka hati lagi. Berjalan nggak sampai 1 bulan proses ta'arufnya kawan-kawan. Kemudian nazar dia bulan depan. Ada besar kecocokan mungkin yang dia rasakan gitu kan, istikharah dia nikah kawan-kawan. Alhamdulillah berjodoh dia dengan orang yang justru baru dia kenal nggak nyampe 1 bulan tuh. Anaknya sekarang udah umur 9 bulan kalau nggak salah. Alhamdulillah. Nah, intinya apa Kak? Intinya kita harus membuka hati kita. Dan kita tidak perlu fokus pada suatu hal yang berada di luar kendali kita. Perasaan orang itu di luar kendali kita. Dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban di sana. Urusan dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, jadi biarkan itu menjadi tanggung jawab dia dan kita fokus untuk mempertanggungjawabkan apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berproses ta'aruf itu jangan pernah terlalu dalam melibatkan perasaan, apalagi sampai jatuh cinta gitu ya. Kemudian yang kedua, teruslah berproses dan tundukkan ego kita untuk membuka hati, untuk membuka peluang terhadap orang yang baru. Bagaimana pulihnya Bagas? Mas Bagas, pulihnya adalah dengan cara meningkatkan value kita setiap hari. Sibukkan diri kita baca buku, belajar, ikut kelas, ikut webinar, ikut e-course, belajar bisnis digital, belajar bangun personal branding di media sosial gitu dan lain sebagainya, sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan sosok yang terbaik menurut Allah. Gitu sih Kak. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih, Mas Bagas. Mungkin aku konfirmasi dulu kali ya, Mas Bagas kiranya ada pertanyaan, ada berkenan menjawab pertanyaan berapa lagi karena sebenarnya masih banyak. Sekarang udah jam berapa ya? Sekarang udah Sampai jam 9.12. setengah 10 deh. Setengah 10 deh. Oke, 8 menit lagi berarti. Oke, aku izin lewat chat lagi ya teman-teman. Tadi aku coba merger lagi ada 2 pertanyaan sama, yaitu Kak Kansa Sidoarjo sama Kak Verlina Magelang nih. Kalau Kak Kansa kondisinya belum siap menikah, takut salah pilih laki-laki yang soleh, tapi kamuflase sampai ada rasa mending gak menikah gitu ya. Terus ada Kak Verlina yang belum pernah jatuh cinta, tapi ada pressure nih dari keluarga untuk segera menikah. Nah ini gimana nih Mas Bagas? Kalau misalkan belum siap nikah, belum nemuin yang cocok, malah takut gitu ya, yang dipilih itu baik atau enggak, soleh atau enggak.
Sedangkan di sisi lain ada momen pressure nih dari sekitar gitu ya untuk segera menikah. Itu Mas Bagas. Hmm, makanya langsung jawab aja ya, Mas Ahmad. Ya, Di proses ta'aruf ini, di proses ta'aruf ini dia nggak cuma sumber informasinya nggak boleh dari dia aja, Kak. Maksudnya langsung dari dia satu itu nggak boleh. Harus melibatkan banyak sumber tentang dia. Baik itu media sosialnya, bahkan konten-konten Facebook dia yang zaman bahela, zaman purbakala itu boleh di-scroll tuh gitu kan. Bagaimana dia dulu, dari siapa yang dia follow, kemudian bagaimana dia di kampus atau di tempat kerjanya, bagaimana sholatnya, cari dari berbagai macam sumber. Bahkan kita boleh utus tahu, kita boleh bayar nih untuk jadi mata-mata itu boleh juga untuk mencari dan memastikan bagaimana karakter dia ini gitu, karakter dia. Kemudian kalau ada pressure dari keluarga, kita diskusi aja, minta bahkan boleh minta tolong ke mereka gitu buat bantu cariin gitu. Toh pada hakikatnya sebenarnya kita juga pengen nikahnya gitu kan, cuma nggak tahu nih siapa orangnya gitu. Jadi selain daripada dapat pressure dari keluarga, minta tolong juga ke mereka untuk bantu cariin. Baik itu anak temannya barangkali atau anak saudara yang jauh gitu kan, sepupu jauh kita. Boleh minta bantu carikan. Nah, solusi dari ketakutan kita itu sendiri tadi, maka dalam proses ta'aruf itu kita tidak cuma melibatkan diri sendiri tadi ya, tapi melibatkan banyak informasi dan melibatkan orang lain. Serta yang terakhir, kita minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongan dari Allah. Kalau barangnya ini baik, ya Allah, mudahkanlah. Tapi kalau seandainya dia nggak baik, ya Allah, tolong nampakkan apa yang tidak membuat dia baik itu, ya Allah. Apa yang akan memberi mudarat kepada aku itu, ya Allah. Maka insya Allah dalam proses ini akan Allah bukakan. Kalau ada misalnya terbuka aibnya, ternyata dia juga menjalani proses pacaran dengan orang lain, selingkuh ya, bahkan nauzubillah sampai berzina gitu, dan kita tahu, maka itu bukan ujian dalam hubungan kawan-kawan, tapi itu udah petunjuk dari Allah gitu. Jangan kita lanjutkan. Dan kalau kita udah tahu dia juga nggak sholat ternyata, itu udah nggak ujian lagi, tapi itu petunjuk gitu. Berarti dia orang yang bukan yang baik untuk kita. Sederhananya seperti itu Kak. Wallahu a'lamu bishawab. oke. Terima kasih Mas Bagas. Masih ada satu kali pertanyaan lagi berarti ya. Aku kembali ke yang raise hand nih. Yang raise hand sebentar aku buka chat partisipan. Oke, ada Kak Wilda Febriani. Assalamualaikum Kak Wilda. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ahmad. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Kak Ahmad. Izin bertanya, Kak Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bagaimana sih cara mengontrol perasaan kita terhadap lawan jenis? Itu lebih teruntuk kepada akhwat gitu loh, Kak Bagas. Karena kan akhwat itu lebih dominan kepada perasaannya ya daripada logika. Seperti yang Kak Bagas bilang tadi, yaitu ada 4 tahapan dalam mencintai dalam Islam. Misalnya kita masih dalam tahap mengagumi. Namun di tahap mengagumi itu Kak, kita ingin berujung ingin rasa memiliki terhadap seseorang yang kita kagumi tersebut gitu loh Kak Bagas. Mungkin lebih kepada poin pentingnya kepada value yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, keunikan yang dia miliki itu tidak sulit ditemukan kepada dari ikhwan yang lainnya, atau kelebihan yang dia miliki itu bisa menutupi kekurangan yang ada pada diri kita gitu loh Kak Bagas. Dan bagaimana cara mengontrol perasaan tersebut gitu loh, di tengah kita tahu eh, value dia itu bagaikan langit, sedangkan kita ini masih bumi loh gitu loh Kak Bagas. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi overthinking terhadap jodoh di masa depan gitu loh Kak Bagas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Bilda. Pertama, gimana nih Mas Bagas kalau misalnya kita itu kagum pengen memiliki karena langka banget cowok yang kayak dia gitu misalnya kan. Kalau kita punya akses, confess aja. Artinya
kita udah siap nikah nih, dan dia juga kelihatannya udah siap nikah gitu. Proses aja, sampaikan aja ke teman, gitu kan, ke teman, tak tolong sampaikan nih, eh, tanyain ke dia udah siap nikah atau belum. Kalau udah siap, bilang ke dia ini ada cewek yang mau berproses. Kayaknya sesuai sama kriteria kamu deh gitu barangkali kan. Mau nggak berproses gitu. Kalau dia mau, jalani gitu kan. Kalau cocok nikah. Jadi kita nggak terlalu ini kan. Maksudnya itu nggak terlalu terkuasai oleh perasaan kita aja gitu. Confess aja kalau kita punya akses ya. Tapi kalau ternyata value kita itu masih jauh, nah, kita perlu turunin tuh yang membuat kita kagum ke dia apa. Nah, setelah itu kalau dia di langit kita masih di bumi, kalau bisa kita ke langit dulu tuh. Kejar value-nya gitu kan. Kalau realistis bisa kita kejar, kejar value-nya. Sampai akhirnya nanti setara, tapi luruskan niat ya, setara dan ikhtiar coba proses sama dia. Pap, kalau jodoh jodoh, kalau enggak ya udah. Insya Allah nggak bakal jauh lah orang yang bakal dijodohin oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan karakter yang satu nilai dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk terlepas dari overthinking terhadap jodoh. Kayak yang di materi yang udah kita sampaikan tadi, kawan-kawan, kita cuma hidup dalam dua ranah saja sebenarnya. Ranah yang berada dalam kendali kita, which is di sini nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan ranah yang berada di luar kendali kita. Overthinking kita terhadap diri itu kenapa bisa terjadi? Karena kita masuk ke wilayah yang berada di luar kendali kita nih. Nah, overthinking terhadap jodoh, overthinking terhadap takdir, overthinking terhadap masa depan, itu kan takdir tuh. Udah ditetapkan oleh Allah nih ya. Maka terhadap ini harusnya kita cukup beriman saja. Bukan terlalu kita pikirkan. Tapi kita fokusnya diubah pada hal yang berada di lingkaran kecil tadi tuh. Pada ranah yang berada dalam kendali kita. Maka fokusnya adalah bagaimana cara menjemput yang membuat kita overthinking itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya gitu, Kak Wilda. Artinya apa? Kalau bisa kita perjuangkan dia, perjuangkan sampai berdarah-darah. Sampai mana batasnya Mas Bagas? Sampai kita tahu dia itu jodoh kita atau enggak. Itu boleh kita perjuangkan. Tapi kalau ternyata enggak jodoh, ya jangan tenggelam di sana gitu. Kita buka kembali peluang itu, kita kembali buka hati kita, even ke orang yang lebih muda dari kita gitu kawan-kawan. Karena Nabi itu berondong tau. Nikah dengan Sayyidatuna Khadijah yang usianya 40 tahun. Artinya Siti Khadijah itu membuka peluang dia sama yang lebih muda dari dia gitu. Dan apa yang terjadi? Beliau mendapatkan suami laki-laki yang terbaik di muka bumi ini gitu. Laki-laki yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW. Maka bisa jadi kawan-kawan saat teman-teman itu membuka peluang itu, bisa jadi Allah juga udah siapkan berondong gitu ya yang bisa membimbing kawan-kawan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Siti Khadijah fokusnya mencari yang lebih tua barangkali mungkin ceritanya bakal beda gitu. Belum tentu akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau kita boleh berandai-andai gitu ya. Gitu sih Kak Wilda. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, mohon maaf nih sebelumnya yang sudah capek-capek chat, ada yang resen juga masih satu belum kejawab, tapi ada beberapa juga yang udah chat tapi belum terjawab karena waktu teman-teman akhirnya yang memisahkan kita semua. Tapi jangan khawatir teman-teman, buat teman-teman tadi yang sudah bertanya tapi belum sempat terjawab, ada hadiah dari kami Ibu Kak Bagas tadi gitu ya, yang 30 pertanyaan ta'aruf. Monggo teman-teman yang sudah sempat beli, kalau mau dirembes ke kami, tolong nanti japri aja gitu ya, admin kami di grup. Sekaligus yang belum sempat beli, beli aja. Nanti kami yang rembes gitu ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup dan akhiri, teman-teman izin kita coba foto sesi dulu. Teman-teman yang berkenan untuk open cam, dipersilahkan.
Oke. Buat teman-teman semuanya, dipersilakan ya mau open cam dan aku juga minta tolong kakak admin untuk capture sesi kita. Oke, teman-teman, izin aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, aku izin reminder juga buat teman-teman semua yang eh, saat ini masih join di Zoom-nya ada 91 orang untuk ngisi link feedback di kolom chat. Nanti teman-teman bisa sampaikan masukan dan saran untuk kami semua di Jovisah Manajemen untuk lebih baik ke depannya menyediakan ataupun ada tema-tema yang teman-teman usulkan nanti insya Allah akan kami review untuk kami tampilkan atau kami buatkan sesinya. Sekaligus eh, aku coba sampaikan juga kesimpulannya tadi yang sangat menurut aku daging banget dari Kak Bagas itu tadi ya teman. Dua hal pertama yang menjadi poin bahwa ada dua takdir nih teman-teman. Ada mubram, mubrom, ada mualak. Nah ini kadang kita suka beda nih menilainya gitu ya. Banyaknya ujian yang kita terima, tentunya kadang kita juga bingung nih ini kiranya ini mubram, mubrom atau mualak. Nah itu teman-teman jadi mubrom itu tadi disampaikan bahwa dipaksa dan gak ada pilihan. Pilihannya untuk apa? Jadi ya udah kita harus ridho, ikhlas, sabar. Nah, beda dengan mualak takdir yang masih gantung, ya udah kita harusnya apa? Berarti ikhtiar, doa, dan tawakal. Saya kira cukup teman-teman semua. Sekali lagi, aku izin mengingatkan teman-teman, jangan sampai apa yang kita pelajari hari ini selesai di teman-teman semua. Coba teman-teman buat resume, terus share di grup komunitas teman-teman yang lain mungkin, atau mau buat story di Instagram juga dipersilahkan. Dan jangan lupa mention ke Instagramnya Kak Bagas.ihsanul umam. Terus yang kedua ada Hazanah Network. Yang ketiga Soleha Story. Dan yang keempat jovisah.id. Teman-teman semua, sebelum kita live kita doakan juga semoga Kak Bagas tetap istiqomah ya untuk berdakwah, untuk membuat konten dan sharing kepada kita semua di lain waktu. Sekaligus izin kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di event Jovi Sato berikutnya teman-teman.